Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Salsabila Ahmad dengan NIM 2313059 dari kelas SIB 6B. Pada webinar kali ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Membedah Sistem Produksi, Manajemen Persediaan, dan Rantai Pasokan dalam mengelola ketidakpastian dan membangun ketahanan di era future. Pada tujuan presentasi saya kali ini, yang pertama, untuk memahami konsep sistem produksi, manajemen persediaan, dan rantai pasokan. Yang kedua, untuk memahami tantangan ketidakpastian pada era future. Yang ketiga, menjelaskan hubungan antara produksi, persediaan, dan rantai pasokan. Yang keempat, untuk mengetahui strategi mitigasi risiko dalam rantai pasok. Dan yang kelima, untuk menganalisis penerapan kedua materi melalui studi kasus. Selanjutnya, adapun gambaran umumnya dari supplier menuju sistem produksi, menuju manajemen persediaan, menuju distribusi, dan menuju pelanggan. Selanjutnya, materi pertama, membedah sistem produksi, manajemen persediaan, dan rantai pasokan. Pengertian dari sistem produksi adalah proses mengubah input menjadi produk atau jasa yang memiliki nilai tambah. Manajemen persediaan, proses mengelola stok bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi agar selalu tersedia sesuai kebutuhan. Rantai pasokan, jaringan aktivitas yang menghubungkan pemasok, produsen, distributor, hingga konsumen. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, memenuhi kebutuhan pelanggan secara tepat waktu, dan menjamin kelancaran proses produksi. Selanjutnya, komponen sistem produksi, persediaan, dan rantai pasokan. Komponen sistem produksi ini yang pertama ada input, proses produksi, dan output. Komponen manajemen persediaan terdiri dari bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Komponen rantai pasokan terdiri dari supplier, manufaktur, distributor, retailer, customer, dan manfaat integrasinya, proses lebih efisien, persediaan lebih terkendali, distribusi lebih cepat, dan pelayanan pelanggan meningkat. Selanjutnya, adapun analisis dan strategi mitigasi risiko. Risiko internal, yang pertama ada kerusakan mesin, kesalahan produksi, dan kekurangan persediaan. Untuk risiko eksternalnya, yang pertama ada pandemi, kedua bencana alam, ketiga konflik geopolitik, dan yang terakhir gangguan transportasi. Dan strategi mitigasinya, diverifikasi pemasok, safety stock,
digitalisasi rantai pasok, monitoring real-time, dan evaluasi risiko secara berkala. Selanjutnya, integrasi kedua materi ini, yang pertama ada sistem produksi, yang kedua manajemen persediaan untuk menjaga stok, dan identifikasi risiko, lalu rantai pasokan, selanjutnya strategi mitigasi, dan ketahanan operasional. Hasil integrasi ini untuk agar efisiensi meningkat, risiko menurun, produksi tetap berjalan, dan kepuasan pelanggan meningkat, daya saing perusahaan akan bertambah. Selanjutnya, studi kasus. Gangguan rantai pasok industri otomotif akibat krisis chip semikonduktor. Permasalahan dari gangguan semikonduktor ini adalah kelangkaan chip semikonduktor, pasokan bahan baku terlambat, produksi kendaraan menurun, dan pengiriman kepada pelanggan sering tertunda. Dampaknya, target produksi tidak tercapai, biaya operasional meningkat, kepuasan pelanggan menurun. Selanjutnya, analisis kasus. Analisis sistem produksi ini, produksi akan terganggu akibat keterbatasan komponen. Persediaan bahan baku tidak mencukupi, perencanaan produksi harus disesuaikan. Analisis manajemen risiko. Akan diverifikasi supplier mengurangi ketergantungan. Safety stock membantu menjaga produksi, monitoring risiko mempercepat pengembalian keputusan, dan kolaborasi dengan pemasok meningkatkan fleksibilitas rantai pasok. Selanjutnya, adapun rekomendasi solusi, yang pertama, diverifikasi supplier untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu pemasok. Yang kedua, penguatan manajemen persediaan akan menyediakan safety stock untuk komponen penting, dan digitalisasi operasional akan menggunakan ERP, IoT, AI, dan dashboard monitoring. Yang keempat, manajemen risiko berkelanjutan akan melakukan identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko secara rutin. Yang kelima, kolaborasi antar mitra akan meningkatkan komunikasi dengan supplier, distributor, dan pelanggan. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya. Baik, Anandito, silakan. Mengapa perusahaan perlu memperhatikan manajemen persediaan jika sudah memiliki sistem produksi yang baik? Bukankah produksi yang lancar sudah cukup? Saja, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya mau bertanya, dalam era VUCA, apakah perusahaan dapat menghilangkan seluruh resiko dalam rantai pasok? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Anandito dulu. Terlebih dahulu, mengapa perusahaan perlu memperhatikan manajemen persediaan jika sudah memiliki sistem produksi yang baik? Bukankah produksi yang lancar sudah cukup? Jawabannya belum tentu, karena sistem produksi yang baik tetap membutuhkan dukungan manajemen persediaan yang efektif. Jika persediaan terlalu sedikit, produksi dapat terhenti karena kekurangan bahan baku. Sebaliknya, jika persediaan terlalu banyak,
perusahaan akan menanggung biaya penyimpanan yang tinggi. Oleh karena itu, manajemen persediaan berfungsi menjaga keseimbangan agar proses produksi berjalan lancar sekaligus tetap efisien. Apakah jawaban dari saya cukup, Anandito? Sudah sangat cukup. Terima kasih ya, Mbak. Baik, sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Agus Subianto. Dalam era fucha, apakah perusahaan dapat menghilangkan seluruh risiko dalam rantai pasok? Jawabannya tidak, karena risiko tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Selalu ada faktor eksternal yang sulit dikendalikan seperti bencana alam, pandemi, atau konflik geopolitik. Yang dapat dilakukan perusahaan adalah mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi risiko, sehingga dampaknya dapat diminimalkan dan operasional tetap berjalan. Apakah cukup, Agus? Cukup jelas. Oke, baik. Selanjutnya, adapun kesimpulan dari presentasi webinar saya hari ini, berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, sistem produksi, manajemen persediaan, dan rantai pasok merupakan komponen yang saling terintegrasi dalam mendukung kelancaran operasional perusahaan. Di era fucha ini, perusahaan dituntut mampu mengelola berbagai ketidakpastian melalui penerapan manajemen risiko yang efektif. Dengan mengintegrasikan pengelolaan operasional dan strategi mitigasi risiko, perusahaan dapat membangun rantai pasok yang lebih tangguh, efisien, dan adaptif sehingga mampu mempertahankan daya saing serta memberikan pelayanan yang optimal kepada pelanggan. Selanjutnya, langsung terima kasih, Tok. Baik, sekian presentasi webinar saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul Khotimah dengan NIM 2313060 dari kelas SIB 6B. Jadi pada webinar kali ini saya akan mempresentasikan operational prediction sebagai pendukung strategi supply chain management atau SCM. Jadi tujuan dari webinar ini yang pertama, memahami konsep strategic supply chain management. Yang kedua, menjelaskan konsep operational prediction. Yang ketiga, mengetahui hubungan antara keduanya. Dan yang keempat, memahami penerapan dalam dunia industri. Strategic supply chain management adalah strategi pengelolaan seluruh aktivitas rantai pasok, mulai dari supplier hingga pelanggan agar perusahaan mampu bersaing secara efektif. Tujuan atau fungsinya yang pertama, integrasi supply chain, yang kedua efisiensi biaya, yang ketiga meningkatkan pelayanan pelanggan, yang keempat mendukung strategi bisnis. Manfaatnya untuk biaya operasional turun, distribusi lebih efektif, dan kepuasan pelanggan meningkat. Contohnya, Toyota menggunakan sistem just in time untuk mengurangi inventory. Selanjutnya ada operational reduction. Operational reduction adalah proses memprediksi kondisi operasional perusahaan menggunakan data historis dan analisis sehingga bisnis menjadi lebih akurat. Tujuannya agar forecast permintaan, menentukan produksi, mengontrol persediaan, dan manfaatnya yang pertama mengurangi overstock, mengurangi stock out, menghemat biaya. Contohnya
Retail memprediksi penjualan saat hari raya menggunakan data tahun sebelumnya. Selanjutnya ada hubungan operational prediction dengan SCM. Jadi, operational prediction dan strategi supply chain management merupakan dua konsep yang saling melengkapi. Strategi SCM menentukan arah dan kebijakan pengelolaan rantai pasok, sedangkan operational prediction menyediakan informasi prediktif sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, metode operational production dalam SCM. Beberapa metode yang umum digunakan itu ada moving average yang memanfaatkan rata-rata data historis untuk memperkirakan permintaan di masa depan. Yang kedua ada exponential smoothing yang memberikan bobot lebih besar pada data terbaru sehingga lebih responsif terhadap perubahan. Yang ketiga ada time series analysis yang menganalisis pola tren dan musiman dalam data. Yang keempat ada machine learning yang memanfaatkan algoritma kecerdasan buatan untuk menghasilkan prediksi dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi, terutama ketika data yang tersedia sangat besar dan kompleks. Jadi pemilihan metode tergantung pada karakteristik data, tujuan analisis, dan tingkat akurasi yang diharapkan. Selanjutnya ada teknologi pendukung. Operational prediction semakin efektif dengan dukungan teknologi digital seperti Enterprise Resource Planning atau ERP, Business Intelligence atau BI, Big Data Analysis, Internet of Things atau IoT, Artificial Intelligence atau AI, machine learning, dan cloud computing. Teknologi tersebut memungkinkan perusahaan memperoleh data secara real-time dan menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Manfaat dari integrasi operational prediction dan strategi SCM. Integrasi kedua konsep memberikan dampak positif antara lain. Yang pertama, meningkatkan akurasi perencanaan produksi. Yang kedua, mengoptimalkan pengelolaan persediaan. Yang ketiga, mempercepat pengambilan keputusan. Yang keempat, mengurangi biaya logistik. Yang kelima, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang keenam, memperkuat daya saing perusahaan. Operational prediction berfungsi sebagai pendukung analitis, sedangkan strategi SCM menjadi kerangka implementasi keputusan di seluruh rantai pasok. Tantangan implementasi ada 5. Yang pertama, data tidak lengkap, proses kurang akurat, perubahan permintaan, supplier bermasalah, dan investasi teknologi tinggi. Jadi solusinya ada 3. Yang pertama digitalisasi, yang kedua integrasi data, yang ketiga AI dan analisis. Alur ini merangkum keseluruhan hubungan antara operational prediction dan strategi supply chain management atau SCM menjadi 4 langkah logis. Yang pertama ada strategi SCM membutuhkan data. Setiap keputusan strategi dalam supply chain mulai dari perencanaan kapasitas gudang, penentuan rute distribusi, sehingga strategi jangka panjang tidak bisa dibuat secara asal. Yang kedua ada operational prediction menghasilkan data prediksi. Data mentah atau penjualan harian, cuaca, promosi, tren, dan pencarian. Yang ketiga, prediction digunakan untuk menentukan strategi. Hasil prediksi tidak berhenti sebagai angka di atas kertas. Prediksi ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis berupa stok yang perlu disiapkan dan gudang mana kapan pengiriman harus dilakukan.
depan, dan bagaimana kapasitas distribusi harus dialokasikan. Yang keempat ada supply chain menjadi lebih efisien. Ketika strategi disusun berdasarkan prediksi yang akurat, hasil akhirnya adalah efisiensi di seluruh rantai pasok, stok yang tepat di tempat yang tepat, biaya penyimpanan yang lebih rendah, dan risiko stock out dan overstock yang berkurang, serta respon yang lebih cepat terhadap perubahan pasar. Yang selanjutnya, integrasi materi. Bagaimana kedua materi saling terhubung? Operational prediction bukan sistem yang berdiri sendiri. Prediction berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan pada seluruh aktivitas supply chain. Contohnya, demand naik, prediction membaca tren, SCM menambah produksi, inventory disesuaikan, distribusi dipercepat, dan pelanggan terpenuhi. Selanjutnya ada studi kasus. Blueprint of Value. PT Sinar Pangan Nusantara atau SPN menciptakan nilai melalui kecepatan pasokan, efisiensi distribusi, dan layanan retail yang konsisten. Fokus utamanya adalah memastikan produk tersebut tepat waktu di lebih dari 5.000 toko retail tanpa overstock maupun stock out. Yang kedua, permasalahannya, perencanaan supply chain masih berbasis rata-rata penjualan 3 bulan terakhir tanpa mempertimbangkan musim, tren pasar, atau sinyal eksternal. Dampaknya yang pertama overstock di sejumlah gudang regional, yang kedua stock out di gudang lain saat lonjakan permintaan, yang ketiga distribusi tidak efisien. Selanjutnya ada strategi operational prediction. SPN menerapkan beberapa strategi, yaitu integrasi data penjualan, cuaca, promosi, dan tren pencarian. Yang kedua, mode prediksi permintaan mingguan per SKU per wilayah. Yang ketiga, alokasi kapasitas gudang secara dinamis, pengiriman proaktif berbasis prediksi lonjakan. Dan yang terakhir ada hasil. Yang pertama, tingkat stock out menurun signifikan. Yang kedua, biaya penyimpanan atau holding cost turun. Yang ketiga, strategi distribusi 3-6 bulan lebih akurat. Dan yang terakhir, daya saing perusahaan meningkat. Selanjutnya, ada yang mau ditanya? Perkenalkan, saya Putri Salsabila Ahmad. Saya ingin bertanya, mengapa strategi supply chain manajemen itu tidak dapat berjalan secara optimal tanpa adanya operasional prediksi? Apakah sudah jelas pertanyaan saya? Oke, jelas, makasih. Ada lagi? Perkenalkan, nama saya Ilve Nanza dengan NIM 2313064. Pertanyaannya, bagaimana operasional prediction membantu perusahaan mengurangi biaya operasional dalam supply chain? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Salsabila. Mengapa strategi supply chain manajemen tidak dapat berjalan secara optimal tanpa adanya operational prediction? Jadi, strategi supply chain manajemen itu berfungsi sebagai strategi dalam mengelola seluruh aktivitas rantai pasok, mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi produk kepada pelanggan. Namun, strategi tersebut memerlukan data dan informasi yang akurat agar keputusan yang diambil tepat sasaran. Operational prediction menyediakan prediksi mengenai permintaan, pelanggan, kebutuhan produksi, persediaan dan distribusi berdasarkan data historis maupun kondisi pasar. Dengan adanya prediksi tersebut, perusahaan dapat merencanakan kapasitas produksi, menentukan jumlah persediaan dan optimal, serta mengantisipasi perubahan permintaan. Tanpa operational prediction, keputusan supply chain cenderung bersifat reaktif sehingga
meningkatkan resiko overstock, stock out, dan pemborosan biaya operasional. Apa sudah jelas, Putri? Sudah jelas, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Ilvia Inanza. Bagaimana operational prediction membantu perusahaan mengurangi biaya dalam supply chain? Jawabannya, operational prediction membantu perusahaan memperkirakan kondisi operasional di masa depan sehingga sumber daya dapat dialokasikan secara lebih efisien. Misalnya, melalui prediksi permintaan, perusahaan dapat menentukan jumlah produksi yang sesuai dengan kebutuhan pasar sehingga mengurangi risiko kelebihan atau kekurangan persediaan. Selain itu, perusahaan juga membantu dalam perencanaan distribusi, pengadaan bahan baku, dan penggunaan kapasitas gudang. Dengan demikian, biaya penyimpanan, biaya transportasi, serta biaya akibat kesalahan perencanaan dapat ditekan, sehingga efisiensi operasional perusahaan meningkat. Apa sudah jelas, Ilvia? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Ada lagi? Saya mau bertanya. Silakan. Jika hasil prediksi permintaan ternyata meleset jauh dari kondisi yang sebenarnya, apa dampaknya terhadap strategi supply chain management dan bagaimana cara mengatasinya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rilia. Jika hasil prediksi permintaan ternyata meleset jauh dari kondisi sebenarnya, apa dampaknya terhadap strategi supply chain management dan bagaimana cara mengatasinya? Jadi kesalahan prediksi dapat menyebabkan keputusan supply chain menjadi kurang efektif. Jika permintaan diprediksi terlalu tinggi, perusahaan berpotensi mengalami overstock yang meningkatkan biaya penyimpanan dan resiko produk tidak terjual. Sebaliknya, jika prediksi terlalu rendah, perusahaan dapat mengalami stock out sehingga kehilangan peluang penjualan dan menurunkan kepuasan pelanggan. Untuk mengatasinya, perusahaan perlu meningkatkan kualitas data yang digunakan melalui evaluasi akurasi forecasting secara berskala menggunakan indikator seperti forecast accuracy atau MAPE, serta memanfaatkan teknologi seperti artificial intelligence atau AI dan big data analysis agar hasil prediksi menjadi lebih akurat. Selain itu, strategi supply chain juga harus fleksibel sehingga dapat menyesuaikan perubahan kondisi pasar dengan cepat. Apa jelas? Iya, baik, saya sudah mengerti. Terima kasih. Jadi kesimpulan dari materi webinar yang saya bawakan, yang pertama ada strategi SCM itu untuk mengelola seluruh rantai pasok. Yang kedua, operational prediction memberikan prediksi berbasis data. Yang ketiga, integrasi keduanya meningkatkan efisiensi operasional. Dan yang terakhir, perusahaan mampu mengambil keputusan lebih cepat dan tepat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul Khotimah dengan NIM 2313060 dari kelas SIB 6B. Jadi pada webinar kali ini saya akan mempresentasikan operational prediction sebagai pendukung strategi supply chain management atau SCM. Jadi tujuan dari webinar ini yang pertama, memahami konsep strategic supply chain management. Yang kedua, menjelaskan konsep operational prediction. Yang ketiga, mengetahui hubungan antara keduanya. Dan yang keempat, memahami penerapan dalam dunia industri. Strategic supply chain management adalah strategi pengelolaan seluruh aktivitas rantai pasok
mulai dari supplier hingga pelanggan agar perusahaan mampu bersaing secara efektif. Tujuan atau fungsinya yang pertama, integrasi supply chain, yang kedua efisiensi biaya, yang ketiga meningkatkan pelayanan pelanggan, yang keempat mendukung strategi bisnis. Manfaatnya untuk biaya operasional turun, distribusi lebih efektif, dan kepuasan pelanggan meningkat. Contohnya, Toyota menggunakan sistem just in time untuk mengurangi inventory. Selanjutnya ada operational reduction. Operational reduction adalah proses memprediksi kondisi operasional perusahaan menggunakan data historis dan analisis sehingga bisnis menjadi lebih akurat. Tujuannya agar forecast permintaan, menentukan produksi, mengontrol persediaan, dan manfaatnya yang pertama mengurangi overstock, mengurangi stock out, menghemat biaya. Contohnya, retail memprediksi penjualan saat hari raya menggunakan data tahun sebelumnya. Selanjutnya ada hubungan operational prediction dengan SCM. Jadi, operational prediction dan strategi supply chain management merupakan dua konsep yang saling melengkapi. Strategi SCM menentukan arah dan kebijakan pengelolaan rantai pasok, sedangkan operational prediction menyediakan informasi prediktif sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, metode operational production dalam SCM. Beberapa metode yang umum digunakan itu ada moving average yang memanfaatkan rata-rata data historis untuk memperkirakan permintaan di masa depan. Yang kedua ada exponential smoothing yang memberikan bobot lebih besar pada data terbaru sehingga lebih responsif terhadap perubahan. Yang ketiga ada time series analysis yang menganalisis pola tren dan musiman dalam data. Yang keempat ada machine learning yang memanfaatkan algoritma kecerdasan buatan untuk menghasilkan prediksi dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi, terutama ketika data yang tersedia sangat besar dan kompleks. Jadi pemilihan metode tergantung pada karakteristik data, tujuan analisis, dan tingkat akurasi yang diharapkan. Selanjutnya ada teknologi pendukung. Operational prediction semakin efektif dengan dukungan teknologi digital seperti Enterprise Resource Planning atau ERP, Business Intelligence atau BI, Big Data Analysis, Internet of Things atau IoT, Artificial Intelligence atau AI, machine learning, dan cloud computing. Teknologi tersebut memungkinkan perusahaan memperoleh data secara real-time dan menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Manfaat dari integrasi operational prediction dan strategi SCM. Integrasi kedua konsep memberikan dampak positif antara lain. Yang pertama, meningkatkan akurasi perencanaan produksi. Yang kedua, mengoptimalkan pengelolaan persediaan. Yang ketiga, mempercepat pengambilan keputusan. Yang keempat, mengurangi biaya logistik. Yang kelima, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang keenam, memperkuat daya saing perusahaan. Operational prediction berfungsi sebagai pendukung analitis, sedangkan strategi SCM menjadi kerangka implementasi keputusan di seluruh rantai pasok. Tantangan implementasi ada 5. Yang pertama, data tidak lengkap, proses kurang akurat, perubahan permintaan, supplier bermasalah, dan investasi teknologi tinggi. Jadi solusinya ada 3. Yang pertama digitalisasi,
Yang kedua integrasi data, yang ketiga AI dan analisis. Alur ini merangkum keseluruhan hubungan antara operational prediction dan strategi supply chain management atau SCM menjadi 4 langkah logis. Yang pertama ada strategi SCM membutuhkan data. Setiap keputusan strategi dalam supply chain mulai dari perencanaan kapasitas gudang, penentuan rute distribusi, sehingga strategi jangka panjang. Tidak bisa dibuat secara asal. Yang kedua ada operational prediction menghasilkan data prediksi. Data mentah atau penjualan harian, cuaca, promosi, tren, dan pencarian. Yang ketiga, prediction digunakan untuk menentukan strategi. Hasil prediksi tidak berhenti sebagai angka di atas kertas. Prediksi ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis berupa stok yang perlu disiapkan dan gudang mana, kapan pengiriman harus dilakukan, dan bagaimana kapasitas distribusi harus dialokasikan. Yang keempat ada supply chain menjadi lebih efisien. Ketika strategi disusun berdasarkan prediksi yang akurat, hasil akhirnya adalah efisiensi di seluruh rantai pasok, stok yang tepat di tempat yang tepat, biaya penyimpanan yang lebih rendah, dan risiko stock out dan overstock yang berkurang, serta respon yang lebih cepat terhadap perubahan pasar. Yang selanjutnya integrasi materi. Bagaimana kedua materi saling terhubung? Operational prediction bukan sistem yang berdiri sendiri. Prediction berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan pada seluruh aktivitas supply chain. Contohnya, demand naik, prediction membaca tren, SCM menambah produksi, inventory disesuaikan, distribusi dipercepat, dan pelanggan terpenuhi. Selanjutnya ada studi kasus. Blueprint of Value. PT Sinar Pangan Nusantara atau SPN menciptakan nilai melalui kecepatan pasokan, efisiensi distribusi, dan layanan retail yang konsisten. Fokus utamanya adalah memastikan produk tersebut tepat waktu di lebih dari 5.000 toko retail tanpa overstock maupun stock out. Yang kedua permasalahannya, perencanaan supply chain masih berbasis rata-rata penjualan 3 bulan terakhir tanpa mempertimbangkan musim, tren pasar, atau sinyal eksternal. Dampaknya yang pertama overstock di sejumlah gudang regional, yang kedua stock out di gudang lain saat lonjakan permintaan, yang ketiga distribusi tidak efisien. Selanjutnya ada strategi operational prediction. SPN menerapkan beberapa strategi, yaitu integrasi data penjualan, cuaca, promosi, dan tren pencarian. Yang kedua, mode prediksi permintaan mingguan per SKU per wilayah. Yang ketiga, alokasi kapasitas gudang secara dinamis, pengiriman proaktif berbasis prediksi lonjakan. Dan yang terakhir ada hasil. Yang pertama, tingkat stock out menurun signifikan. Yang kedua, biaya penyimpanan atau holding cost turun. Yang ketiga, strategi distribusi 3-6 bulan lebih akurat. Dan yang terakhir, daya saing perusahaan meningkat. Selanjutnya, ada yang mau ditanya? Perkenalkan, saya Putri Salsabila Ahmad. Saya ingin bertanya, mengapa strategi supply chain manajemen itu tidak dapat berjalan secara optimal tanpa adanya operasional prediksi? Apakah sudah jelas pertanyaan saya? Oke, jelas. Makasih. Ada lagi? Perkenalkan, nama saya Ilve Nanza dengan NIM 2313064. Pertanyaannya, bagaimana operasional prediction membantu perusahaan mengurangi biaya operasional dalam supply chain? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Salsabila.
Mengapa strategi supply chain manajemen tidak dapat berjalan secara optimal tanpa adanya operational prediction? Jadi strategi supply chain manajemen itu berfungsi sebagai strategi dalam mengelola seluruh aktivitas rantai pasok, mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi produk kepada pelanggan. Namun, strategi tersebut memerlukan data dan informasi yang akurat agar keputusan yang diambil tepat sasaran. Operational prediction menyediakan prediksi mengenai permintaan, pelanggan, kebutuhan produksi, persediaan dan distribusi berdasarkan data historis maupun kondisi pasar. Dengan adanya prediksi tersebut, perusahaan dapat merencanakan kapasitas produksi, menentukan jumlah persediaan dan optimal, serta mengantisipasi perubahan permintaan. Tanpa operational prediction, keputusan supply chain cenderung bersifat reaktif sehingga meningkatkan resiko overstock, stock out, dan pemborosan biaya operasional. Apa sudah jelas, Putri? Sudah jelas, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Ilvia Inanza. Bagaimana operational prediction membantu perusahaan mengurangi biaya dalam supply chain? Jawabannya, operational prediction membantu perusahaan memperkirakan kondisi operasional di masa depan sehingga sumber daya dapat dialokasikan secara lebih efisien. Misalnya, melalui prediksi permintaan, perusahaan dapat menentukan jumlah produksi yang sesuai dengan kebutuhan pasar sehingga mengurangi risiko kelebihan atau kekurangan persediaan. Selain itu, perusahaan juga membantu dalam perencanaan distribusi, pengadaan bahan baku, dan penggunaan kapasitas gudang. Dengan demikian, biaya penyimpanan, biaya transportasi, serta biaya akibat kesalahan perencanaan dapat ditekan, sehingga efisiensi operasional perusahaan meningkat. Apa sudah jelas, Ilvia? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Ada lagi? Saya mau bertanya. Silakan. Jika hasil prediksi permintaan ternyata meleset jauh dari kondisi yang sebenarnya, apa dampaknya terhadap strategi supply chain management dan bagaimana cara mengatasinya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rilia. Jika hasil prediksi permintaan ternyata meleset jauh dari kondisi sebenarnya, apa dampaknya terhadap strategi supply chain manajemen dan bagaimana cara mengatasinya? Jadi kesalahan prediksi dapat menyebabkan keputusan supply chain menjadi kurang efektif. Jika permintaan diprediksi terlalu tinggi, perusahaan berpotensi mengalami overstock yang meningkatkan biaya penyimpanan dan risiko produk tidak terjual. Sebaliknya, jika prediksi terlalu rendah, perusahaan dapat mengalami stock out sehingga kehilangan peluang penjualan dan menurunkan kepuasan pelanggan. Untuk mengatasinya, perusahaan perlu meningkatkan kualitas data yang digunakan melalui evaluasi akurasi forecasting secara berskala menggunakan indikator seperti forecast accuracy atau MAPE, serta memanfaatkan teknologi seperti artificial intelligence atau AI dan big data analysis agar hasil prediksi menjadi lebih akurat. Selain itu, strategi supply chain juga harus fleksibel sehingga dapat menyesuaikan perubahan kondisi pasar dengan cepat. Apa jelas? Iya, baik, saya sudah mengerti. Terima kasih. Jadi kesimpulan dari materi webinar yang saya bawakan, yang pertama ada strategi SCM itu untuk mengelola seluruh rantai pasok. Yang kedua, operational prediction memberikan prediksi berbasis data. Yang ketiga, integrasi keduanya meningkatkan efisiensi operasional.
Dan yang terakhir, perusahaan mampu mengambil keputusan lebih cepat dan tepat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilfenanza dengan NIM 2313064 dari kelas SIB 6B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Blueprint of Value dan Supply Chain Resilience, yaitu strategi menciptakan nilai dan ketahanan rantai pasok di era modern. Selanjutnya, tujuan dari presentasi ini ada 4, yaitu yang pertama memahami apa yang dimaksud dengan Blueprint of Value, yang kedua menjelaskan konsep Supply Chain Resilience atau ketahanan rantai pasok, yang ketiga menganalisis penerapan kedua konsep tersebut melalui studi kasus Toyota, dan yang terakhir mengetahui hubungan antara Blueprint of Value dengan Supply Chain Resilience dalam mendukung keberhasilan perusahaan. Selanjutnya, pada gambar ini dapat kita lihat bagaimana nilai atau value tercipta dari sebuah perusahaan. Prosesnya dimulai dari memahami kebutuhan pelanggan, kemudian perusahaan melakukan produksi, menyimpan produk di gudang, mendistribusikan melalui sistem logistik, hingga akhirnya produk diterima oleh pelanggan. Nilai yang dirasakan pelanggan bukan hanya berasal dari produknya saja, tetapi juga dari proses yang cepat, kualitas yang baik, dan pengiriman yang tepat waktu. Selanjutnya, Blueprint of Value adalah rancangan strategi perusahaan untuk menciptakan dan memberikan nilai kepada pelanggan. Artinya yaitu perusahaan harus mengetahui apa yang dibutuhkan pelanggan, kemudian merancang produk, proses bisnis, serta memanfaatkan sumber daya agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Tujuan Blueprint of Value yaitu yang pertama adalah menciptakan nilai sesuai kebutuhan pelanggan, yang kedua meningkatkan efisiensi proses bisnis, yang ketiga meningkatkan keunggulan kompetitif, yang keempat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, yang kelima meningkatkan kepuasan serta loyalitas pelanggan. Selanjutnya adalah Supply Chain Resilience. Supply Chain Resilience merupakan kemampuan rantai pasok untuk menghadapi gangguan, beradaptasi, dan pulih dengan cepat. Gangguan tersebut bisa berupa bencana alam, pandemi, keterlambatan pemasok, atau perubahan permintaan pasar. Dengan adanya ketahanan rantai pasok, perusahaan tetap dapat menjalankan operasional dan memenuhi kebutuhan pelanggan meskipun menghadapi berbagai kendala. Selanjutnya, kedua konsep ini saling melengkapi. Blueprint of Value berfokus pada bagaimana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan, sedangkan Supply Chain Resilience memastikan bahwa nilai tersebut tetap dapat sampai kepada pelanggan walaupun terjadi gangguan pada rantai pasok. Jadi, perusahaan tidak cukup hanya memiliki produk yang bagus, tetapi juga harus mampu mengirimkannya kepada pelanggan secara tepat waktu. Selanjutnya, pada diagram ini dapat dilihat hubungan antar konsep. Pertama, perusahaan membuat Blueprint of Value. Kemudian, strategi tersebut diwujudkan melalui proses value creation, yaitu menghasilkan produk atau layanan yang bernilai. Produk disalurkan melalui supply chain. Agar proses tersebut tetap berjalan saat terjadi gangguan, diperlukan supply chain resilience. Jika semua berjalan dengan baik, maka pelanggan akan merasa puas karena memperoleh produk sesuai kualitas, waktu, dan pelayanan yang dijanjikan. Selanjutnya, diagram ini menggambarkan keseluruhan proses, dimulai dari kebutuhan pelanggan, kemudian perusahaan menyusun Blueprint of Value dan melakukan perencanaan operasional. Setelah itu masuk ke proses produksi, penyimpanan di gudang, distribusi, hingga produk diterima pelanggan. Di setiap tahapan tersebut, Supply Chain Resilience berperan menjaga agar proses tetap berjalan dengan baik. Hasil akhirnya adalah terciptanya keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Selanjutnya,
Sebagai contoh penerapan konsep ini, saya menggunakan studi kasus Toyota. Toyota pernah mengalami beberapa tantangan besar, seperti yang pertama, gempa Jepang pada tahun 2011, pandemi COVID-19, dan krisis chip semikonduktor. Akibatnya, produksi kendaraan menurun dan pengiriman menjadi terlambat. Kondisi ini menunjukkan pentingnya memiliki rantai pasok yang kuat agar perusahaan tetap mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, dari kasus tersebut dapat dianalisis bahwa yang pertama adalah Toyota menerapkan blueprint of value dengan fokus menghasilkan kendaraan yang berkualitas, aman, inovatif, dan efisien. Yang kedua, ketika terjadinya gangguan seperti gempa, pandemi, dan kekurangan chip, operasional perusahaan ikut terdampak. Yang ketiga, Toyota meningkatkan supply chain resilient melalui beberapa strategi, seperti diversifikasi supplier, menyediakan safety stock, membangun kerjasama jangka panjang dengan pemasok, serta menggunakan sistem digital untuk memantau rantai pasok. Hasilnya adalah Toyota dapat mampu memulihkan produksi dengan cepat, mengurangi dampak gangguan, menjaga kepuasan pelanggan, dan mempertahankan daya saingnya. Selanjutnya, berdasarkan studi kasus tersebut, terdapat beberapa rekomendasi solusi. Yang pertama adalah melakukan diversifikasi supplier agar tidak bergantung pada satu pemasok. Yang kedua, menyediakan safety stock untuk komponen yang sangat penting. Yang ketiga, menerapkan digital supply chain sehingga perusahaan dapat memantau kondisi rantai pasok secara real time. Yang keempat, menerapkan manajemen risiko untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan gangguan global. Yang kelima adalah memperkuat kerjasama dengan supplier global. Dan yang terakhir adalah mengembangkan produksi lokal agar ketergantungan terhadap impor dapat dikurangi. Selanjutnya adalah sesi Q&A. Teman-teman, apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya. Baik, Rilia, boleh langsung pertanyaannya. Mengapa blueprint of value dan supply chain resilient harus diterapkan secara bersamaan dalam sebuah perusahaan? Baik, selanjutnya Husnul Khotimah. Pertanyaan saya, mengapa Toyota memilih melakukan diversifikasi supplier dibandingkan hanya bergantung pada satu pemasok? Selanjutnya dari Lola. Pertanyaan saya, apa manfaat penerapan digital supply chain dalam meningkatkan supply chain resilience? Baik, teman-teman yang sudah bertanya. Selanjutnya saya akan menjawab yang pertama pertanyaan dari Rilia. Mengapa blueprint of value dan supply chain resilient harus diterapkan secara bersamaan dalam sebuah perusahaan? Jawabannya adalah karena blueprint of value berfungsi untuk merancang dan menciptakan nilai yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Sedangkan supply chain resilient memastikan nilai tersebut tetap dapat disampaikan kepada pelanggan meskipun terjadi gangguan pada rantai pasok. Jika hanya memiliki blueprint of value tanpa ketahanan rantai pasok, perusahaan akan kesulitan memenuhi kebutuhan pelanggan saat terjadinya krisis. Apakah sudah jelas, Rilia? Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Husnul. Mengapa Toyota memilih melakukan diversifikasi supplier dibandingkan hanya bergantung pada satu pemasok? Jawabannya itu, diversifikasi supplier dilakukan untuk mengurangi resiko ketergantungan pada satu pemasok. Jika salah satu supplier mengalami gangguan, Toyota masih dapat memperoleh komponen dari pemasok lain sehingga proses produksi tetap berjalan dan keterlambatan pengiriman dapat diminimalkan. Apakah sudah jelas, Husnul? Jelas, terima kasih. Baik.
Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Lola. Apa manfaat penerapan digital supply chain dalam meningkatkan supply chain resilience? Jawabannya adalah digital supply chain membantu perusahaan memantau kondisi rantai pasok secara real time, mendeteksi potensi gangguan lebih cepat, serta mempercepat pengambilan keputusan. Dengan demikian, perusahaan dapat merespon risiko lebih efektif dan menjaga kelancaran distribusi produk kepada pelanggan. Apakah sudah jelas, Lola? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Sebagai kesimpulan, Blueprint of Value membantu perusahaan menciptakan nilai sesuai kebutuhan pelanggan. Namun, nilai tersebut hanya dapat diterima pelanggan apabila didukung oleh supply chain resilience yang mampu menjaga kelancaran rantai pasok ketika terjadinya gangguan. Melalui studi kasus Toyota, dapat disimpulkan bahwa strategi seperti diversifikasi supplier, safety stock, digitalisasi rantai pasok, dan manajemen risiko sangat membantu perusahaan mempertahankan operasional dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Oleh karena itu, integrasi antara Blueprint of Value dan Supply Chain Resilience menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepuasan pelanggan, memperkuat daya saing perusahaan, dan menjaga keberlangsungan bisnis. Selanjutnya adalah referensi. Saya menggunakan referensi ini, dan selanjutnya adalah penutup. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Sudah wabarakatuh. anjir, akhirnya. Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilfenanza dengan NIM 2313064 dari kelas SIB 6B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Blueprint of Value dan Supply Chain Resilience, yaitu strategi menciptakan nilai dan ketahanan rantai pasok di era modern. Selanjutnya, tujuan dari presentasi ini ada 4, yaitu yang pertama memahami apa yang dimaksud dengan Blueprint of Value, yang kedua menjelaskan konsep Supply Chain Resilience atau ketahanan rantai pasok, yang ketiga menganalisis penerapan kedua konsep tersebut melalui studi kasus Toyota, dan yang terakhir mengetahui hubungan antara Blueprint of Value dengan Supply Chain Resilience dalam mendukung keberhasilan perusahaan. Selanjutnya, pada gambar ini dapat kita lihat bagaimana nilai atau value tercipta dari sebuah perusahaan. Prosesnya dimulai dari memahami kebutuhan pelanggan, kemudian perusahaan melakukan produksi, menyimpan produk di gudang, mendistribusikan melalui sistem logistik, hingga akhirnya produk diterima oleh pelanggan. Nilai yang dirasakan pelanggan bukan hanya berasal dari produknya saja, tetapi juga dari proses yang cepat, kualitas yang baik, dan pengiriman yang tepat waktu. Selanjutnya, Blueprint of Value adalah rancangan strategi perusahaan untuk menciptakan dan memberikan nilai kepada pelanggan. Artinya yaitu perusahaan harus mengetahui apa yang dibutuhkan pelanggan, kemudian merancang produk, proses bisnis, serta memanfaatkan sumber daya agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Tujuan Blueprint of Value yaitu yang pertama adalah menciptakan nilai sesuai kebutuhan pelanggan, yang kedua meningkatkan efisiensi proses bisnis, yang ketiga meningkatkan keunggulan kompetitif, yang keempat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, yang kelima meningkatkan kepuasan serta loyalitas pelanggan. Selanjutnya adalah Supply Chain Resilience. Supply Chain Resilience merupakan kemampuan rantai pasok untuk menghadapi gangguan, beradaptasi, dan pulih dengan cepat. Gangguan tersebut bisa berupa bencana alam, pandemi, keterlambatan pemasok, atau perubahan permintaan pasar. Dengan adanya ketahanan rantai pasok, perusahaan tetap dapat menjalankan operasional dan memenuhi kebutuhan pelanggan meskipun menghadapi berbagai kendala.
Selanjutnya, kedua konsep ini saling melengkapi. Blueprint of value berfokus pada bagaimana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan, sedangkan supply chain resilient memastikan bahwa nilai tersebut tetap dapat sampai kepada pelanggan walaupun terjadi gangguan pada rantai pasok. Jadi, perusahaan tidak cukup hanya memiliki produk yang bagus, tetapi juga harus mampu mengirimkannya kepada pelanggan secara tepat waktu. Selanjutnya, pada diagram ini dapat dilihat hubungan antar konsep. Pertama, perusahaan membuat blueprint of value. Kemudian, strategi tersebut diwujudkan melalui proses value creation, yaitu menghasilkan produk atau layanan yang bernilai. Produk disalurkan melalui supply chain. Agar proses tersebut tetap berjalan saat terjadi gangguan, diperlukan supply chain resilient. Jika semua berjalan dengan baik, maka pelanggan akan merasa puas karena memperoleh produk sesuai kualitas, waktu, dan pelayanan yang dijanjikan. Selanjutnya, diagram ini menggambarkan keseluruhan proses, dimulai dari kebutuhan pelanggan, kemudian perusahaan menyusun blueprint of value dan melakukan perencanaan operasional. Setelah itu, masuk ke proses produksi, penyimpanan di gudang, distribusi, hingga produk diterima pelanggan. Di setiap tahapan tersebut, supply chain resilient berperan menjaga agar proses tetap berjalan dengan baik. Hasil akhirnya adalah terciptanya keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Selanjutnya, sebagai contoh penerapan konsep ini, saya menggunakan studi kasus Toyota. Toyota pernah mengalami beberapa tantangan besar, seperti yang pertama, gempa Jepang pada tahun 2011, pandemi COVID-19, dan krisis chip semikonduktor. Akibatnya, produksi kendaraan menurun dan pengiriman menjadi terlambat. Kondisi ini menunjukkan pentingnya memiliki rantai pasok yang kuat agar perusahaan tetap mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, dari kasus tersebut dapat dianalisis bahwa yang pertama adalah Toyota menerapkan blueprint of value dengan fokus menghasilkan kendaraan yang berkualitas, aman, inovatif, dan efisien. Yang kedua, ketika terjadinya gangguan seperti gempa, pandemi, dan kekurangan chip, operasional perusahaan ikut terdampak. Yang ketiga, Toyota meningkatkan supply chain resilient melalui beberapa strategi, seperti diversifikasi supplier, menyediakan safety stock, membangun kerjasama jangka panjang dengan pemasok, serta menggunakan sistem digital untuk memantau rantai pasok. Hasilnya adalah Toyota dapat mampu memulihkan produksi dengan cepat, mengurangi dampak gangguan, menjaga kepuasan pelanggan, dan mempertahankan daya saingnya. Selanjutnya, berdasarkan studi kasus tersebut, terdapat beberapa rekomendasi solusi. Yang pertama adalah melakukan diversifikasi supplier agar tidak bergantung pada satu pemasok. Yang kedua, menyediakan safety stock untuk komponen yang sangat penting. Yang ketiga, menerapkan digital supply chain sehingga perusahaan dapat memantau kondisi rantai pasok secara real time. Yang keempat, menerapkan manajemen risiko untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan gangguan global. Yang kelima adalah memperkuat kerjasama dengan supplier global. Dan yang terakhir adalah mengembangkan produksi lokal agar ketergantungan terhadap impor dapat dikurangi. Selanjutnya adalah sesi Q&A. Teman-teman, apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya. Baik, Rilia, boleh langsung pertanyaannya. Mengapa blueprint of value dan supply chain resilient harus diterapkan secara bersamaan dalam sebuah perusahaan? Baik, selanjutnya Husnul Khotimah. Pertanyaan saya, mengapa Toyota memilih melakukan diversifikasi supplier dibandingkan
hanya bergantung pada satu pemasok. Selanjutnya dari Lola. Pertanyaan saya, apa manfaat penerapan digital supply chain dalam meningkatkan supply chain resilience? Baik, teman-teman yang sudah bertanya. Selanjutnya saya akan menjawab yang pertama pertanyaan dari Rilia. Mengapa Blueprint of Value dan Supply Chain Resilience harus diterapkan secara bersamaan dalam sebuah perusahaan? Jawabannya adalah karena Blueprint of Value berfungsi untuk merancang dan menciptakan nilai yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Sedangkan Supply Chain Resilience memastikan nilai tersebut tetap dapat disampaikan kepada pelanggan meskipun terjadi gangguan pada rantai pasok. Jika hanya memiliki blueprint of value tanpa ketahanan rantai pasok, perusahaan akan kesulitan memenuhi kebutuhan pelanggan saat terjadinya krisis. Apakah sudah jelas, Rilia? Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Husnul. Mengapa Toyota memilih melakukan diversifikasi supplier dibandingkan hanya bergantung pada satu pemasok? Jawabannya itu, diversifikasi supplier dilakukan untuk mengurangi resiko ketergantungan pada satu pemasok. Jika salah satu supplier mengalami gangguan, Toyota masih dapat memperoleh komponen dari pemasok lain sehingga proses produksi tetap berjalan dan keterlambatan pengiriman dapat diminimalkan. Apakah sudah jelas, Husnul? Jelas, terima kasih. Baik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Lola. Apa manfaat penerapan digital supply chain dalam meningkatkan supply chain resilience? Jawabannya adalah digital supply chain membantu perusahaan memantau kondisi rantai pasok secara real-time, mendeteksi potensi gangguan lebih cepat, serta mempercepat pengambilan keputusan. Dengan demikian, perusahaan dapat merespon risiko lebih efektif dan menjaga kelancaran distribusi produk kepada pelanggan. Apakah sudah jelas, Lola? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Sebagai kesimpulan, Blueprint of Value membantu perusahaan menciptakan nilai sesuai kebutuhan pelanggan. Namun, nilai tersebut hanya dapat diterima pelanggan apabila didukung oleh supply chain resilience yang mampu menjaga kelancaran rantai pasok ketika terjadinya gangguan. Melalui studi kasus Toyota, dapat disimpulkan bahwa strategi seperti diversifikasi supplier, safety stock, digitalisasi rantai pasok, dan manajemen risiko sangat membantu perusahaan mempertahankan operasional dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Oleh karena itu, integrasi antara Blueprint of Value dan Supply Chain Resilience menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepuasan pelanggan, memperkuat daya saing perusahaan, dan menjaga keberlangsungan bisnis. Selanjutnya adalah referensi. Saya menggunakan referensi ini, dan selanjutnya adalah penutup. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Sudah wabarakatuh. anjir, akhirnya.